Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang round robin scheduling yang diketuai oleh Faris Muda dan anggotanya ada Muhammad Yahya Ayas, Cinta Nakasi Amarasuli, Hibar Taifukur Rahman, dan juga Raihan Oktareza. Pokok bahasan kali ini ada yang pertama, pengertian, yang kedua, konsep kerja, yang ketiga karakteristik, dan yang keempat contoh. Yang pertama, pengertian. Round robin scheduling merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU, di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu. Dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Round robin adalah salah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan RSS algoritma banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu, seperti low priority proses tidak diblokir dan high priority proses tidak akan terus tereksekut. Konsep kerja dari round robin scheduling. Yang pertama, durasi proses. Di sini setiap proses akan dialokasikan durasi eksekusinya masing-masing pada CPU. Durasi yang dialokasikan ini bisa disebut juga dengan quantum time. Kedua, ada eksekusi proses. Di sini proses akan dieksekusi sesuai durasi yang telah ditetapkan pada tahap awal. Lanjut masuk ke proses preemptive. Setelah proses selesai atau sedang menunggu event eksternal lainnya, proses yang berada pada di waiting list akan menyelip dan menjalankan prosesnya. Siklus ini terus berjalan berulang sampai semua proses selesai dengan pembagian waktu yang cukup. Di sini kita ada gambaran sedikit tentang bagaimana round robin schedule ini bekerja. Sebut saja kita mempunyai proses P1 sampai P4 yang memiliki burst time atau execution time yang dihitung dalam unit millisecond atau ms. Di sini terdapat time slice atau time frame yang menunjukkan berjalannya proses round robin ini. Di sini kita bisa lihat P1 proses 1 yang diberikan quantum time sebesar 5 millisecond. Setelah proses ini selesai menjalankan waktunya, maka akan lanjut ke proses selanjutnya P2 yang diberikan quantum time sebesar 3 millisecond dan terus berulang seperti ini sampai burst time pada semua proses terpenuhi. Tapi ini masalahnya beberapa proses harus menunggu event eksternal dan tidak dapat berjalan sesuai durasi yang ditetapkan. Jadi, ada solusinya nih dari scheduling round robin ini. Terdapat 2 daftar tugas. Satu adalah daftar tugas aktif dan yang lainnya adalah daftar tugas yang menunggu. Nah, apabila quantum time yang diberi terlalu kecil, maka akan terjadi context switching yang terlalu besar, lalu CPU akan overheat. Context switching ini yang dimaksud adalah event menyimpan status proses atau thread agar bisa dilanjutkan lain kalinya. Ini tuh seperti cache memory ya. Dan apabila quantum time yang diberi terlalu besar, maka response time akan semakin tinggi. Yang berarti di mana ketika proses ini akan siap diinisiasi, proses inisiasinya itu akan lama dan memakan waktu yang lebih lama dari biasanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik algoritma round robin schedule.
Jadi ini merupakan beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama termasuk ke dalam algoritma preemptif. Algoritma preemptif itu apa? Yaitu sebuah algoritma penjadwalan di mana terdapat proses yang didahulukan untuk dieksekusi. Selanjutnya, termasuk ke dalam algoritma real time, yaitu algoritma yang menindaklanjuti atau merespon event dalam batas waktu tertentu. Selanjutnya yaitu merupakan sebuah algoritma yang didasarkan pada hybrid model, yaitu clock driven scheduling. Ini juga termasuk ke dalam algoritma real time. Jadi di mana setiap penjadwalan diinterupsi didasarkan pada pengaturan waktu atau clock interrupt point. Selanjutnya, setiap proses yang diberikan jatah waktu atau batas waktu tertentu yang sama. Jadi saat dieksekusi itu setiap proses memiliki jatah waktu yang sama. Jadi tidak beda gitu. Ini disebut sebagai quantum time atau bisa disebut juga dengan time slice. Yaitu quantum time ini merupakan tolak ukur apakah proses menghabiskan jatah waktu atau tidak. Jadi jika melebihi jatah waktu maka proses akan diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian proses paling belakang. Ini juga sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Lalu selanjutnya, setiap proses mendapatkan kesempatan untuk menjadwalkan ulang setelah waktu tertentu dalam antrian penjadwalan. Lalu yang terakhir yaitu merupakan algoritma penjadwalan yang digunakan pada OS tradisional. Sekarang kita akan ke bagian contoh. Di bagian ini permasalahan utamanya adalah menentukan besarnya time quantum. Kalau time quantum terlalu kecil, sebagian besar proses tidak selesai dalam satu waktu quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan berjalan seperti algoritma first come first serve. Jadi time quantum yang ideal adalah 80% dari total proses CPU burst time yang lebih kecil dari satu time quantum. Dalam contoh ini ada 5 proses yang perlu ditangani dan time quantum yang diberikan adalah 3 detik. Mari kita simak sama-sama. Ketika ada proses yang datang, kita harus memasukkannya ke dalam request queue atau antrean yang sesuai dengan waktu kedatangan proses tersebut. Pertama, proses P1 tiba di CPU dan menjadi proses yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrean. Lalu CPU akan mengeksekusi P1 dari 0 hingga 3 detik. Nah, kenapa hanya 0 hingga 3 detik padahal burst time-nya adalah 5? Karena time quantum-nya adalah 3. Jadi, sisa waktu yang tersisa untuk P1 adalah 2 detik. Dalam waktu 3 detik tersebut, P2 dan P3 tiba di CPU. Jadi, kita akan memasukkan P2 dan P3 ke dalam antrean. Lalu bagaimana dengan proses P1 yang masih memiliki sisa waktu 2 detik? Nah, P1 akan dimasukkan ke dalam antrean lagi untuk dieksekusi di lain waktu. Selanjutnya, sesuai dengan antrean, P2 akan dieksekusi selama 3 detik. Jadi, dari 3 hingga 6. Dan karena sisa waktu P2 adalah 0, maka prosesnya dapat dikatakan telah selesai dan tidak perlu dimasukkan ke dalam antrean. Selanjutnya, di waktu 6 detik, kita memiliki P4 dan P5 yang tiba di CPU, jadi P4 dan P5 dimasukkan ke dalam antrean. Kemudian, yang selanjutnya dieksekusi sesuai antrean adalah P3. P3 dieksekusi dari 6 hingga 9 detik dan menyisakan P3 dengan sisa waktu 3. Karena P3 belum sepenuhnya selesai, P3 akan dimasukkan kembali ke dalam antrean untuk dieksekusi di lain waktu. Kemudian, di dalam antrean yang selanjutnya ada P1. P1 ini akan dieksekusi kembali dan kali ini hanya 2 detik untuk menyelesaikan sisa waktu yang tersisa. Jadi dari 9 hingga 11 digunakan untuk menyelesaikan proses P1. Selanjutnya, di dalam antrean ada P4. P4 akan dieksekusi dalam waktu 1 detik karena P4 hanya memiliki burst time 1. Sehingga P4 dieksekusi dari 11 hingga 12, dan proses P4 ini dapat dinyatakan telah selesai. Selanjutnya ada P5 yang akan dieksekusi selama 3 detik, yaitu dari 12 hingga 15, sehingga P5 menyisakan waktu burst time 1 detik. Kemudian sisa burst time tersebut dimasukkan ke dalam antrean untuk dieksekusi di lain waktu. Kemudian di dalam antrean yang selanjutnya ada P3. P3 akan dieksekusi kembali selama 3 detik, jadi dari 15 hingga 18 untuk P3. Karena P3 hanya memiliki sisa burst time 3 detik, maka prosesnya telah selesai. Terakhir ada P5 dengan sisa burst time 1 detik.
P5 akan dieksekusi selama 1 detik, yaitu dari 18 hingga 19. Setelah itu, semua proses telah selesai dieksekusi dengan algoritma round robin. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.